Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Semansa, kembali lagi di podcast Semansa Talk bersama saya Siti Nur Ariza Alamase yang akan menemani teman-teman untuk berbincang dengan salah satu siswa SMA Negeri 1 Biau. Nah, sekarang ini saya sedang bersama dengan Kak Perdiansyah. Halo Kak Perdi. Halo Ariza. Gimana kabarnya nih Kak? Alhamdulillah baik. Oke, mungkin Kak Perdi bisa perkenalan sedikit untuk teman-teman. Oke, baik. Halo teman-teman sekalian, saya Perdiansyah Sebatalipu. Saya adalah anak kedua dari 5 bersaudara. Saya lahir di Buol tanggal 20 Februari 2006. Saya sekarang duduk di bangku SMA kelas 12 IPS 1. Dan alhamdulillah sekarang saya menjabat sebagai Ketua Ambalan Sultan Hasanuddin tahun 2022 dan juga sebagai runner-up 1 Putra Budaya Sulawesi Tengah tahun 2023. Oke, jadi teman-teman, Kak Perdiansyah ini merupakan runner-up 1 Putra Putri Budaya Sulawesi Tengah tahun 2023 yang mewakili SMA Negeri 1 Biau sekaligus Kabupaten Buol pada ajang pemilihan Putra Putri Budaya Sulawesi Tengah. Oke, menurut Kak Perdi sendiri, sebenarnya Putra Putri Budaya itu apa sih Kak? Oke, baik. Putra Putri Budaya itu adalah sebuah wadah di mana pada generasi muda yang mempunyai harapan untuk mempertahankan, mengenalkan, dan juga melestarikan budaya-budaya yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Sulawesi Tengah. Oke, dari Kak Perdi sendiri, gimana caranya Kak Perdi untuk mempertahankan budaya yang ada di Kabupaten Buol ini? Oke, cara saya yaitu dengan mengenalkan kepada generasi muda tentang pentingnya peran generasi muda terhadap kebudayaan. Oke, berbicara mengenai apa itu Putra Putri Budaya, selanjutnya saya mau tanya nih Kak, gimana sih persiapan dari Kak Perdi sendiri untuk menjadi seorang Putra Budaya? Oke, baik. Perlu Ariza ketahui dan teman-teman sekalian bahwa persiapan saya untuk mengikuti ajang ini yaitu kurang lebih 3 sampai dengan 4 minggu saja. Wow. Gitu. 3 sampai 4 minggu? Iya. Itu tidak terlalu singkat atau? Dibilang singkat juga enggak, dibilang lama juga tidak. Itu gimana ceritanya Kak sampai persiapannya itu cuman 3 sampai 4 minggu? Oke, kira-kira dari mana ya ceritanya? Dari awal? Iya. Oke, jadi dari awal itu saya diajak oleh kakak saya untuk mengikuti ajang ini. Saya ditawari, mau enggak Perdi ikut ajang ini? Nah, Terus? pada awalnya saya mau, Ya. gitu. Akan tapi saya konfirmasi dulu ke orang tua, saya minta izin ke orang tua. Nah, orang tua mengizinkan saya ikut, alhamdulillah. Akan tapi saya masih ragu, gitu. Dan akhirnya saya tanya ke pelatih vokal saya. Dan di situ saran dari pelatih vokal saya tidak usah ikut karena sudah kelas 3 gitu ya kan? Iya, salah satu hambatan juga ya untuk kakak-kakak yang sudah kelas 3 SMA. Iya, betul sekali. Sudah ditekankan untuk fokus belajar. Iya. Gitu, untuk persiapan kelulusan. Maka dari situ saya mau niat mengundurkan diri gitu. Karena saya bertekad untuk mempertahankan nilai saya. Iya. Karena alhamdulillah Iya. pada semester kemarin saya mendapatkan juara 1. Wow. Gitu. Dan saya bertekad untuk mempertahankan itu. Makanya saya terbesit sedikit di pikiran saya untuk mengundurkan diri, untuk tidak jadi ikut ajang ini. Terus ini kan Kak Perdi ceritanya mau mengundurkan diri. Nah, Ya. terus yang bikin Kak Perdi buat maju kembali, itu apa sih Kak? Nah, saya tanya lagi Ya. ke guru saya di MTS, namanya Ibu Salmia. Iya. Nah, saya tanya, Ibu, ini bagus enggak saya ikut ini? Saya cocok enggak ikut ini? Bagaimana saran dari Ibu? Iya. Nah, saran dari ibu saya, nah, ikut saja nak, gitu, karena ini kesempatan yang tidak datang 2 kali. Iya, Maka betul di situ sekali. Saya kembali semangat untuk mengikuti ajang ini. Gitu. Oh, berarti Kak Perdi setelah mendapatkan saran dari ibunya Kak Perdi itu Iya. kembali lagi tekadnya untuk mengikuti ajang ini. Ya, Dan terus juga- setelah ini apa Kak? Dan juga setelah iya. ini saya juga disemangatin Ya. sama kakak saya yang menawari saya untuk ikut ajang ini.
Makanya saya bersemangat kembali untuk saya mau ikut ini. Ya, kakaknya ini siapa sih Kak? Oke, Kakak. Kak Nazar Oh, Kak Nazar. dari Buol. Sekarang dia mahasiswa di Universitas Tadulako. Oke, mungkin Kak Nazar lagi nonton. Halo Kak Nazar. Oke. Oke, selanjutnya Kak gimana? Terus setelah beberapa hari saya diperintah untuk membuat video advokasi. Nah, di situ saya pinjam baju dari sekolah, baju adat gitu. Iya, oh Terus, jadi ada video advokasinya. Iya, Terus gitu. itu persiapannya sudah mepet sekali. Iya, memang sudah mepet. Sekitaran 2 minggu lagi Iya. untuk prakarantina. Nah, di situ saya cepat-cepat untuk mempersiapkan itu semua. Gitu, mulai dari video advokasi, terus juga photoshoot. Nah, Iya. itu saya bisa dibilang sangat kewalahan. Iya, Namun karena iya. semangat saya, nah saya tetap lanjut gitu. Dan di pertengahan jalan saya mau berniat lagi mengundurkan diri. Tiba-tiba datang lagi. Iya, karena saya merasa sudah sangat capek. Iya, gitu. karena juga waktunya sudah mepet sekali, Iya. tapi kayak posisinya ini sudah jalan di tengah, ayo jalan-jalan. Iya, gitu. Iya, gitu. Tapi karena saya mengingat sudah banyak orang yang mendukung saya, Iya. itu sudah di tengah perjalanan saya punya perjuangan, tidak mungkin kan saya mau undur diri. Iya. Makanya saya lanjut dengan saya punya kemampuan sendiri. Gitu. Saya yakin dengan apa yang saya punya. Iya, jadi Kak Perdi jalan terus jalan. Iya. Oke, apapun itu jalan, kita jalan. Iya. Iya, sampai alhamdulillah itu dapat juara 2 ya, Kak. Ya, Iya, wow. Jadi kalau dari Kak Perdi selama mengikuti kegiatan tersebut, tantangan yang paling besar yang menurutnya Kak Perdi itu tantangan yang memang betul-betul kayak sangat menantang gitu. oke. Jadi tantangan yang paling besar menurut saya itu adalah tantangan terhadap diri saya sendiri. Iya. Karena pada saat sudah di ajang, sudah di karantina, itu saya sempat putus asa. Iya, kenapa putus asanya nih, Kak? Karena semasa karantina, itu saya menilai diri saya pribadi itu kurang maksimal. Iya. Nah, jadi saya berpikir, saya tidak masuk top 5 ini. Iya, Saya tidak sudah masuk, iya. putus asa Sudah duluan, putus sudah asa. overthinking duluan ini. Iya. Namun karena saya masih punya semangat di malam grand final, saya tampilkan yang terbaik gitu. Dengan percaya diri, alhamdulillah saya tidak gugup dan alhamdulillahnya pada di malam grand final saya mendapatkan juara 2 yang saya tidak sangka-sangka gitu. Wah, jadi gimana nih Kak perasaannya pas sudah kayak, wah saya juara 2, padahal ini saya sudah mau mengundurkan gitu. Perasaannya Kak Perdi itu kayak gimana sih? Saya sangat senang, saya sangat bangga karena saya tidak percaya Iya, gitu. Saya mendapatkan juara 2 karena semasa karantina saya nilai saya kurang maksimal. Namun karena saya masih punya usaha, itu saya niat baik-baik untuk menampilkan yang terbaik pada malam grand final. Alhamdulillah saya dapat juara 2 yang itu tadi saya tidak sangka-sangka. oh Gitu. gitu. Oke, jadi Kak Perdi pernah gak sih selama masa karantina itu merasakan kayak insecure gitu kan gini, Kak Perdi itu persiapannya sudah mepet, memang mepet, terus kayak Iya. Kak Perdi merasa kayak aduh saya cuman begini gitu. Terus Kak Perdi pernah gak sih ngerasa insecure sama peserta-peserta lainnya dari kabupatennya itu? Pernah gak sih? Sangat pernah. Wah gimana nih Gitu. Kak, ayo dicerita dong. Jadi saya insecure gitu. Iya. Karena persiapan saya yang bisa dibilang kurang Heeh. dan juga saya tidak punya bakat di bidang Iya. ini gitu. Teman-teman saya finalis Putra Putri Budaya Sulawesi Tengah tahun 2023 itu saya menilai dan saya rasa dorang punya kemampuan Ya, gitu kayak di bidang ini. pasti gitu. kayak wah mereka begini sekali, saya Iya. persiapanku belum matang. Iya, Ya, gitu. begitu. Dan juga saya tidak punya keahlian di bidang fashion. Terus saya hanya punya punya modal mental gitu. Hanya Iya. itu saja yang saya punya. Gitu. Jadi modal mental. Terus Ah. kan Kak Perdi bilang tadi Kak Perdi itu tidak punya bakat di bidang fashion. Nah, terus itu gimana Kak? Nah, Caranya ini Kak Perdi menangani hal tersebut? ya, ini tidak lepas dari bantuan kakak saya, ofisial saya yang sudah tawari saya untuk Oh, ikut kegiatan gitu. ini.
dia bantu saya, dia bimbing saya sampai dengan saya alhamdulillah mendapatkan juara 2 gitu. Wah, gitu ya. Jadi Iya. emang udah diatur ya sama Allah, Kak. Iya, Memang udah gitu. rezekinya ya Iya. tahun ini. Nah, terus dari Kak Perdi sendiri, selain dukungan dari kakak yang tadi itu, gimana nih Kak dukungan dari sekolah kita? Alhamdulillah dari sekolah kita itu sangat mendukung sekali Wah, apa aja yang saya ikuti ini gitu. Ada donasi dari guru-guru, terus ada juga dari siswa. Itu saya sangat bersyukur karena tanpa bantuan dari orang lain, bantuan dari sekolah, bantuan dari kakak saya, bantuan dari orang tua, saya tidak bisa sampai di titik ini. titik tersebut. Iya. Iya, betul sekali. Wah, terus Kak setelah mengikuti kegiatan tersebut, hal apa aja sih yang Kak Perdi dapatkan? Keuntungan apa aja gitu? Sangat banyak sih keuntungan yang saya dapatkan pada ajang kemarin yang saya ikuti. Pertama pengalaman, Iya, pengalaman itu penting banget ya. iya. Terus apalagi Terus nih Kak? yang kedua pelajaran Iya, yang saya tidak dapatkan di daerah saya dapatkan di ajang tersebut gitu. Terus yang ketiga relasi gitu, teman-teman baru. iya, tentu saja. Terus temannya pasti dari kabupaten-kabupaten Iya. yang ada di Sulawesi Tengah. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa saya punya pada saat di masa karantina saya mendapatkan kalau anak muda zaman sekarang bilang bestie gitu. Aduh, Nah, jadi saya punya bestie. ketemu bestie Iya nih. gitu. Jadi 2 orang bestie saya. Satu dari Banggai, Oh. gitu. Dari Banggai namanya Andika Chandra Hasan. Dia Halo Andika. iya, dia runner up 3. Oh, runner up Nah, dan 3. juga winner namanya Ferdinand Basiwia dari Poso. Gitu. Wah. Jadi kami punya 3. Jadi Wah, ketemu bestie nih terus sama-sama dapat dong. Iya, alhamdulillah. Wah, gila Sangat keren bersyukur banget gitu. Iya. Terus Kak Perdi selain mendapatkan hal-hal tersebut masih ada lagi nggak sih? Eh, masih ada ya. Saya mau sedikit cerita Oke, silakan Kak. tentang apa yang saya dapatkan. Tolong. Apaan tuh? Di mana tadi? Selain hal tersebut, apalagi yang Kak Perdi dapatkan? Selain daripada pengalaman, terus pelajaran, relasi, saya dapatkan alhamdulillah itu bonus dari panitia. Itu saya dapatkan beasiswa Wadaw. S1 100% di Sekolah Tinggi Bahasa Asing di Palu gitu. Keren banget Iya. guys, dapat beasiswa. Go go, teman-teman semansa harus tahun depan harus ikut nih Putra Putri Budaya Iya. supaya dapat beasiswa kayak Kak Perdi. Iya. Dan Wah. juga selain beasiswa, saya juga dapat treatment Waduh. gratis gitu. Seharga 4.500.000. Waduh, Di pantasan Bening Clinic. aja nih guys, Kak Perdinya itu tambah glowing pas Emang sudah iya ya? dibuat. Oke. Terus kemudian selain treatment, alhamdulillah saya juga dapat voucher gym selama 1 bulan Waduh. di Elite Fitness Palu. Wow, gila keren banget guys. Banyak banget banyak banget bonus yang didapatkan Kak Perdi setelah mengikuti kegiatan ini. Jadi tunggu apa lagi untuk teman-teman, segera persiapkan diri teman-teman supaya bisa mengikuti kegiatan Putra Putri Budaya seperti kakak kita, Kak Perdiansyah. Wow. Iya. Oke, benar sekali, jadi benar sekali. gimana nih Kak setelah sekian banyak tantangan yang dihadapi dan banyaknya bonus yang didapatkan, sekarang Kak Perdi, cara Kak Perdi buat memberikan memberikan Feedback gitu ya. ya feedback gitu buat kita yang mau jadi putra putri itu gimana sih Kak? Ya Allah. Oke, setelah sekian banyak yang Kak Perdi dapatkan dari mengikuti kegiatan Putra Putri Budaya kemarin, kira-kira motivasi atau kesan-pesan yang ingin disampaikan untuk siswa-siswi di SMA Negeri 1 Biau itu apa sih Kak? Supaya buat kita yang ingin mengembangkan skill, buat kita yang ingin jadi putra putri juga seperti Kak Perdi, kita bisa oh ternyata gini caranya gitu. Kalau dari Kak Perdi sendiri apa tuh Kak? Oke, teman-teman sekalian. Jadi yang pertama itu adalah pentingnya kepercayaan diri teman-teman sekalian. Oke, Gitu. percaya diri ya Kak. Iya, percaya diri yang paling penting.
dari segala hal yang ada di dunia ini. Iya. Gitu. Segala hal nih. Iya. Gitu. Kita mau mendapatkan sesuatu, kita harus punya kepercayaan diri. Iya. Kita harus punya usaha. Iya. Dan ini modal pertama. Dan selain itu, modal yang kedua yang paling utama sekali adalah doa. Gitu. Karena tanpa doa, tanpa Tuhan, kita tidak akan bisa mendapatkan apa yang kita ingin raih. Iya, iya. Oke, dicatat ya teman-teman. Yang pertama itu ada percaya diri dan yang kedua itu ada doa. Nah, terus apa lagi nih, Kak? Nah, selain itu juga pentingnya boom. Oke, dari sekian banyak yang KPR didapatkan setelah mengikuti kegiatan tersebut, kita pasti siswa-siswi SMA Negeri 1 Biau tuh pingin tahu gimana sih Kak caranya supaya kita bisa jadi putra-putri juga. Nah, siapa tahu mungkin dari KPRD itu ada tips and triknya atau mungkin ada motivasi dari KPRD untuk kita siswa-siswi SMA Negeri 1 Biau. Oke, mungkin untuk tips dan trik nggak ada ya, cuman motivasi kayaknya. Oke. Itu yang pertama adalah pentingnya doa teman-teman sekalian. Karena dari doa semuanya bisa mudah kita raih. Dan juga yang kedua adalah kepercayaan diri teman-teman sekalian. Karena seperti yang saya sudah cerita di awal bahwa modal kepercayaan diri saya meskipun sempat saya putus asa karena modal kepercayaan diri, modal semangat, saya bisa yang alhamdulillah mendapatkan juara 2 gitu. Wah. Dan gitu. juga tanpa terlepas dari yang namanya doa teman-teman sekalian. Intinya doa dan juga kepercayaan diri teman-teman sekalian itu yang penting. Oke, jadi dua hal tersebut yang merupakan hal terpenting bagi Kak Perdi. Iya. Nah, itu bisa dicontohi untuk teman-teman yang ingin jadi putra-putri. Tidak hanya itu saja, mungkin di kegiatan-kegiatan lain teman-teman harus selalu berdoa dan percaya sama dirinya teman-teman bahwa teman-teman itu bisa. Iya, betul sekali Ariza. Mungkin itu saja untuk podcast hari ini. Saya ucapkan terima kasih Ya, atas terima kasih waktunya sama-sama. Kak Perdiansyah. Sampai ketemu lagi di podcast Mensa Talk selanjutnya. Bye-bye.